Oke, kita mulai dengan Yani dulu ya. Coba boleh perkenalkan diri, Yani siapa, dari mana gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Yani dari Kelangenan. Kelangenan. Terus kamu maksudnya anak berapa dari berapa bersaudara? Anak kedua dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Terus kenapa kamu ada di sini? Karena punya peristiwa yang Boleh ceritain peristiwanya apa? Ceritain aja nggak apa-apa. Awal mulanya dari mana gitu? mulanya Dari sosial media atau dari mana? kan dari sini kayak saudaranya bapak. Saudara ayah. Terus Kan mikirnya kan kalau misalnya saudara kan kalau anak kecil mikirnya pasti bayi, ya, pasti ini ya. mikir yang buruk-buruknya gitu. Taunya kayak gitu. Dilecehkan di mana kejadiannya? Di rumah orang tersebut. Ya, soalnya tadi waktu itu bapak lagi merantau terus dititipkannya ke situ. Oh, oke. Terus itu kejadiannya berapa kali? Cuma sekali. Oh, cuma sekali. Habis itu kamu laporin orangnya? Laporan ke ini dulu sih, ke orang tuanya teman yang penjaga sekolah tuh, soalnya deket banget. Oke, terus? Nah, terus cerita ke anaknya. Terus karena orang tua temennya kayak apa sih namanya, kayak kasihan jadi telepon mama. Mamanya jadi TKW ya? Iya. Di mana? Di Arab. Di Arab ya? Oke. Terus apa pendapat kamu tentang rumah Whatcraft? Whatcraft ya sih bisa membuat kayak misalnya tadinya kayak sifatnya itu kayak down banget, jadi kayak punya percaya diri, kayak punya semangat hidup lagi gitu. Kamu ketemu dengan Bunda di mana? Sampai tahu rumah Whatcraft? Di sini mama dia sering sama Balkisnya ke sini, sama mama juga. Oh, dianterin sama pekerja sosial. Oke. Terus Yani itu saudara dengan Fitri. Dengan Fitri. Nah, Fitri, kamu siapanya Yani? Coba boleh cerita. Kakak. Fitri jadi kakaknya Yani. Oh, Fitri kakaknya Yani. Nah, terus Fitri, kenapa kamu ada di sini juga? Sama kayak Yani. Orangnya sama nggak? Sama, kejadiannya juga Fitri dulu. Oh, kok Fitri nggak ngasih tahu Yani? Takut. Oh, kamu takut ya? Kamu berapa kali? Satu kali dilecehkan. Oke. bilang ke Yani ke sana tuh takut. Oh, oke. Terus akhirnya bilangnya kemana? Ya, Setelah Yani cerita sama penjaga tuh, Fitri ikut buka juga. Oh, oke. Cuma sekali. Tapi orang itu sudah dihukum? Sudah. Sudah dihukum ya. Terus kamu apa pendapat kamu tentang rumah Whatcraft? Ya, di sini tuh enak, temennya. Jadi tuh nggak malu lagi tuh. Nggak malu lagi. Terus di sini udah dapat ilmu apa aja? Banyak, bisa bikin kreasi. Kamu lebih senang di sini atau lebih senang di rumah? Iya, di sini sih lebih senang di sini. Oh, soalnya rame sih, banyak teman-temannya. Banyak teman-temannya yang satu ya sepenanggungan seperti itu ya. Jadi bisa tukar pengalaman. Oke, next langsung ke mana? Stephanie ya. Nah, Stephanie, coba boleh ceritain kamu anak berapa dari berapa bersaudara? Anak kedua dari 3 bersaudara. Oh, kamu anak berapa? Anak kedua ya. Terus kamu tinggal di mana? Di Martapada. Di Martapada. Kejadiannya apa waktu itu, Stephanie? Sama kayak yang sama Fitri. Dilecehkan oleh medsos. Medsos ya. Kenalnya awal dari Medsos. Dari medsos. Ternyata dia siapa? Emang orang lain ya? Iya. Oh, bukan siapa-siapa. Oh, terus kejadiannya di mana? Kejadiannya di daerah Sindang Laut. Oh, kamu diajak ke tempat lain gitu atau ke tempatnya dia?
tempatnya dia. Kamu berapa kali? 1 kali. 1 kali. Setelah itu kamu cerita kemana? Jelang beberapa bulan Mm-mm. ceritanya ke paman. Ke paman, terus Terus pamannya cerita ke mama. cerita ke mama. Jadi kebanyakan kalau kayak gini tuh nggak langsung cerita ya. Iya, Kenapa nggak takut. cerita? Malu atau takut? Takut. Takut kenapa? Dimarahin sih Dimana sama siapa? sama mama. Sama mama. Kirain barang pelaku ya, takutnya barang mama. Justru itu Ya makanya aneh ya. Family-nya yang biasanya kalau kita kayak ada pengakuan gitu kan pasti orang tua tuh bukannya langsung kayak yang gimana loh dikiranya anak-anaknya yang bandel ya seperti itu ya. gini, mungkin itu yang jadi jadi tekanan buat mereka gitu. Oh gitu, betul. Terus habis itu setelah lapor sama mama, habis itu langsung diurus orangnya, sudah masuk penjara. Oh, oke. Terus menurut kamu rumah Matrek itu apa? Iya, rumah hotel itu aman, enak, banyak teman Lebih senang di sini atau lebih senang di rumah? di sini. Bisa di sini. Selain banyak teman, apalagi yang bisa diambil dari sini? Dia bisa bikin kreasi, kayak bikin kue, masker. Dan lain-lain. Jadi kamu lebih senang di sini ya. Terus sekarang kamu tuh pengen rumah Matrek itu kayak gimana sih? Pengen lebih aman. Lebih aman, terus kagak aman sekarang. Ini ya. Lebih layak, maksudnya lebih bagus lagi. Oke. punya kamar ya. Di sini Makasih ya. Nah, satu lagi. Di sini Satu ada lagi. perempuan. Siapa? Esi. Esi, oh ya. Esi. I heard a lot about you. Iya. Dia udah dengar cerita tentang Esi ya. Esi boleh cerita nggak? Esi anaknya berapa? Yang pertama, Anak pertama. Saudaranya ada berapa? Nggak punya saudara? Punya Punya. satu adiknya. Oh, ada satu adiknya. Terus Esi dari mana sih? Ciledug. Ciledug. Terus Esi kenapa ada di sini? Nyaman, Nyaman. Kasusnya apa Esi kalau boleh tahu? seksual, Seksual. Sama berapa orang Esi? berorang, Berapa? kenapa orang? 8 orang. Itu kejadiannya berapa kali? Berkali-kali? Pakai kali. Tiap hari? Enggak, Enggak, tapi berkali-kali. Oh, terus orang-orangnya itu sekarang diproses nggak sih? Masuk penjara apa? Masuk penjara nggak? enggak. Enggak ya? Ya Allah. Kenapa nggak bisa masuk penjara sih? Ribet ya? Jadi kamu sekarang pulang atau di sini terus? Sini aja. Di sini aja. Kamu lebih senang di sini? Lebih aman di sini? Iya. Oh, kenapa kamu pengennya rumah aman ini? Maksudnya rumah Matrek ini ke depannya gimana? Bagus atau Masa Pengennya wake up kayak gimana? atau sebenarnya pengennya Pengennya kayak gimana? masih punya kamar yang enak atau gimana. di rumah aja yang bagus. Oh, lumayan ya bagus. Kamu di sini Di sini apa yang dirasakan setelah Esi di sini gitu? Banyak teman. Selain itu apa lagi? Sama pinter ya? Esi selama di WK tuh ngerasanya gimana? Sama kayak Sama pinter. Terus sama cantik ya? Sama lebih cantik. terurus ya. Oke, terus sekarang jadi she's the one who already had a son. But the son was adopted by another people. Until now, the son is unidentified. So like she feels like missing her son, something like that. But we don't know. And 14 years old, yeah. Already have a son. 14 Yes. anak laki-laki. No, 14 when she was 14 Yeah. years old, yeah. Kapan She abah? already 13 tahun. had a son. Gitu. That's really terrible sih. Terus oke, lanjut ke Bunda. Ya, Oke. oke.
Iya. Just scrolling. Nah Bun, ini pertanyaannya yang pertama, kenapa sih Bunda memulai rumah WordCraft? Ya, kebetulan saya memang bekerja di permasalahan anak. Saya bekerja di dinas sosial. Permasalahan anak yaitu anak-anak berhadapan dengan hukum. Ketika anak-anak atau perilaku atau anak yang berkonflik dengan hukum itu ada wadahnya, yaitu rehabilitasi. Namun untuk korban-korban ini tidak ada tempat untuk bagaimana dia untuk menghilangkan trauma healingnya. Akhirnya semua tercecer ada di rumah-rumah yang memang ada stigma dari masyarakat. Banyak pengaduan dari keluarga, akhirnya ke saya, terus dikirim. Akhirnya saya sangat prihatin. Ternyata anak-anak belasan tahun yang sudah memiliki keturunan ini tidak ada solusinya seperti apa. Akhirnya sudahlah saya tampung, saya ngangkat ke sini. Alhamdulillah anak-anak semua prestasi. Ini bahasa Inggrisnya is okay. Jadi semua punya kelebihan karena memang saya lebih untuk mengedepankan anak itu untuk untuk percaya diri. Karena kalau sudah begini kan down. Nah dia udah tidak memikirkan bagaimana keluar. Tapi setelah di sini diberikan pendampingan, ada konseling individu, itu semua alhamdulillah bisa merasakan sendirilah anak-anak. Saya adalah orang tua kedua di rumah. Jadi saya lebih mementingkan anak-anak tuh yuk kita jadi tidur aja kita bareng supaya anak-anak lebih aman, lebih baik juga ya, iya, lebih berkembang secara mental gitu. Oke. Terus biasanya Bun, apa sih pengalaman umum dengan para korban? Biasanya pelecehan seksual ya Bun ya? Iya, semua pelecehan seksual. Pelecehan seksual ya, oke. Apa yang terjadi ketika mereka meninggalkan rumah WordCraft? Apa yang terjadi? Kalau misalnya mereka udah di sini terus? Ya. Kalau yang setahu saya yang sudah keluar itu semua dapat mandiri, mempunyai percaya diri, ada dia bisa berkembang. Yang tadinya dia tidak mempunyai cita-cita itu tergapai semua. Yang kuliah, yang sekolah meneruskan, tadinya kan ini drop out, ini sempat tidak sekolah. Jadi akhirnya saya berikan terus bahwa sekolah itu adalah nomor satu. Pendidikan ada salah satu untuk kelangsungan menggapai cita-cita. Alhamdulillah begitu keluar yang tadinya SMP sekarang sekolah, yang sudah sekolah ada kuliah, yang tidak punya ekonominya tidak mendukung pada kerja. Oke, jadi outputnya bagus sekali ya. Terus Bun, selama pandemi COVID-19 ini mempengaruhi yayasan nggak? Sangat. Ini sebetulnya banyak sekali kiriman-kiriman yang mau ke sini dari Bekasi. Maksudnya kiriman anak-anak yang dilecehkan. Iya, gitu. Cuman saya menutup karena memang saya harus tes rapid dulu. Sedangkan tes rapid itu kan 150, saya kan nggak punya dana lebih untuk rapid. Maksud karena saya biasanya Bunda melakukan semua itu dari uang pribadi ya, uang saya semua. Sampai kadang-kadang saya waktu itu dengar bahwa untuk melakukan tes di anak yang yang sedang berperkara, tes di rumah sakit pun visum sendiri saya keluar dari uang pribadi. Sama sekali. Sebetulnya saya tahu ada, cuman nggak tahu kenapa gitu. Mereka seolah-olah sudahlah, mungkin saya karena bekerja, tapi kan kapasitas income uang saya juga kan mungkin untuk keluarga, tapi ya saya sisihkan uang saya untuk mereka. Yang penting dia bisa makan dengan gizi yang baik. Sekolah juga bisa saya memberikan untuk perjalanan, maksudnya untuk ongkos juga ya alhamdulillah. Jadi COVID ini mempengaruhi sekali ya Bu. Betul, sangat mempengaruhi juga. Anak-anak kan akhirnya karena memang saya juga sedikitnya saya punya jualan untuk makan mereka ya, maksudnya kan pandemi, jadi akhirnya saya berhenti usaha saya. Usahanya begitu. Biasanya mereka punya usaha masakan nih Bun, masakan misalnya siap saji yang dibikin gitu, tapi selama pandemi ini berhenti gitu ya. Biasanya support untuk daily life mereka. Terus apa yang Bunda butuhkan agar rumah WordCraft itu bisa membantu anak-anak menjadi lebih baik? Ya sebetulnya sih yang utama prioritasnya nih Bun, yang utama apa? Utama sih karena ini kan kita anak-anak semua banyak yang menginap ya, tidak
tidak mengikuti SOP hanya 6 bulan, semua juga tahunan itu bisa dicapai tahunan. Akhirnya bahkan ada yang menetap ya Bun ya? Ada yang menetap, jadi akhirnya saya tuh menginginkan bangunan tuh yang apa sih, yang layak, mereka tidur nyaman. Ini kan tidur aja untel-untelan, di sini kita Untel-untelan, which means desek-desekan. desak-desakan ya, jadi Kayak kasur pindah. kayak Kayak pindah pindah gitu kan, gitu. iya. Jadi saya di tengah, mereka tidur di samping sini, tapi saya mendongeng gitu. Akhirnya makanya kenapa dia lebih nyaman ke saya, mungkin kalau di rumah dia kurang terbuka sama ibunya, kalau saya kan lebih banyak bercerita tentang untuk masa depan. Jadi kayaknya saya tuh udah seperti ke ibu sendiri. Jadi kenapa dibilang dia saya nyaman di sini, karena saya merasa bahwa ini adalah anak-anak saya juga. Jadi saya ingin punya rumah ya, saya tidak mengontrak lagi, pengennya saya punya bangunan yang layak lah ya, punya Ya, ada ini mah kamar sewa kamar. soalnya ya. Ini kan sewa ya, dengan ya yang harga yang memang murah, tapi lihat udah seperti apa kan Bangunannya gitu seperti ya. itu ya. Paling tidak punya kapasitas yang lebih besar sih Iya, ya, supaya lebih banyak yang dibantu ya Bun ya. Iya, karena mereka yang dipulangkan juga ada lagi yang mau masuk, ada yang daftar tunggu, cuman karena saya kapasitas gitu, akhirnya saya juga alihkan di rumah itu karena memang ini sudah ambruk, bahkan masuk banjir kemarin, sampai ya udahlah, saya mau cerita juga nanti air mata saya turun. Makasih ya. Ya. Sama-sama. Dan saya mau